Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di webinar Gladi. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar bersama. Kita akan coba membahas terkait AWS S3 Object Storage di layanan Amazon Web Service. Nah, yang akan dibawakan oleh Mas Raka nantinya. Nah, di sini saya coba buka terlebih dahulu. Jadi agenda malam hari ini kita akan ada introduction dulu untuk Gladi, kemudian kita akan masuk ke bahasan utama yaitu Amazon S3 dan juga membahas fitur-fitur yang ada di Amazon S3 ini. Nah, jika teman-teman di sini ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin disampaikan atau sharing, boleh saja langsung ditaruh di kolom komentar. Oke. Yang pertama, saya izin dulu untuk sedikit sharing ke teman-teman, bagi yang terutama belum pernah tahu atau ini pertama kalinya ikut workshop kita. Jadi Gladi IT Training itu adalah bisa dibilang IT Training Center yang dimana fokus kita itu adalah menjadikan rekan-rekan yang berkecimpung di dunia IT ini semakin memahami, semakin jago, semakin juga meningkatkan skill-nya, gitu. Dan juga kita berkomitmen agar setiap training program yang kita miliki itu dapat membantu mereka, terutama dalam praktikal di industrinya, begitu. Nah, ada beberapa layanan yang kita sediakan di sini. Yang pertama mulai dari online dan onsite training. Jadi kami ada dua jenis training utama, yaitu online training dan onsite training, di mana untuk online training ini sifatnya adalah tatap muka melalui layanan online conference seperti Microsoft Teams saat ini. Kemudian yang onsite training ini kita akan lakukan di lokasi sehingga bertemu tatap muka secara langsung begitu ya. Kemudian juga ada workshop dan bootcamp yang kita lakukan seperti pada malam hari ini. Nah, kita memiliki beberapa workshop yang akan digelar setiap minggunya, reguler seharusnya akan ada terus setiap minggunya. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah bergabung pada malam ini, mungkin di lain kesempatan jika ingin bergabung di workshop lainnya, baik itu yang bayar ataupun yang gratis, silahkan langsung daftar dan kunjungi di website kami. Nah, kemudian ada bootcamp, di mana dalam bootcamp ini kita lebih spesifik membahas satu bahasan kurikulum teknologi tertentu yang di mana biasanya dalam waktu beberapa hari padat dari hari pertama sampai hari akhir nanti akan secara rundown itu urut sehingga belajarnya itu bisa fast track dan juga terarah dalam waktu beberapa hari tersebut. Nah, kemudian yang lain bagi teman-teman yang sekarang bekerja juga di perusahaan, baik itu yang sifatnya belajar kelompok ataupun sudah di-provide oleh perusahaannya, kami juga menyediakan layanan corporate training. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengundang kami untuk bisa baik itu memberikan training ataupun memberikan workshop, boleh juga silahkan kontak atau hubungi kami. Oke. Nah, sebelumnya juga di sini kami punya beberapa training program yang selalu coba kami ikuti terus perkembangannya dengan industri yang sekarang ada gitu ya. Nah, fokus kami sebenarnya di 3 area utama, yaitu cloud engineering, kemudian DevOps dan juga DevSecOps, dan yang terakhir adalah server virtualisasi. Nah, untuk cloud sendiri ada beberapa bahasan ataupun materi di sini, ada OpenStack, kemudian ada Google Cloud Platform, Microsoft Azure, kemudian juga ada Amazon Web Service. Itu adalah layanan untuk di bidang cloud administration. Nah, kemudian di area DevOps ataupun DevSecOps ada beberapa seperti Ansible Automation, Kubernetes Security, kemudian Kubernetes Administration, dan di sini fokusnya adalah bahasan juga terkait sertifikasinya, kemudian Terraform, dan yang terakhir adalah Mastering DevOps. Yang materi ini adalah materi yang kita rancang di mana ada kumpulan beberapa tools yang kita gunakan
dan juga bisa digunakan untuk diaplikasikan membuat pipeline ataupun workflow dari deployment aplikasi yang kita miliki dengan metode DevOps ini. Nah, sedangkan untuk di server dan virtualisasi ada beberapa juga, ada VMware, Windows Server, kemudian juga ada Red Hat Enterprise Linux, dan juga ada Linux for System Administrator. Ya, jadi jika teman-teman ada di kebutuhan untuk materi-materi ini juga silahkan bisa hubungi kami dan kami akan membantu melalui program-program kami. Oke, berikutnya, nah ini adalah recent customer kita, track record dari customer-customer kita, sedikit portfolio kami, kemudian nah ini sedikit juga kami sampaikan terkait next training schedule kita. Nah ini ada program-program training yang belakangan ini akan diselenggarakan, yaitu ada training OpenStack, jadwalnya sebagai berikut, kemudian ada Kubernetes juga di awal Juli, kemudian ada Mastering DevOps, kemudian dan terakhir adalah AWS Solution Architect Associate. Nah, jika teman-teman berminat untuk bergabung di training ini, bisa juga cek jadwal lainnya ada di website kami, di gladi.id/jadwal, dan bisa daftar melalui website tersebut. Itu. Ya, mungkin itu saja sedikit introduction dari saya. Selanjutnya kita mungkin akan masuk ke bahasan materi utama, yaitu introducing ke AWS S3 ini sendiri. Dan akan langsung dibawakan oleh Mas Raka. Jadi silahkan Mas Raka bisa share screen ya. Baik, terima kasih Mas Hugo. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Jadi sesuai yang sudah dibicarakan oleh Mas Hugo tadi, bahwa malam ini kita akan belajar tentang salah satu service storage yang disediakan oleh AWS atau Amazon Web Service dengan temanya adalah Unlocking the Power of AWS S3 Object Storage. Di sini saya langsung aja share screen. Screen saya apakah sudah terlihat? Ya. Di sini saya akan melanjutkan ke pembahasan kedua atau agenda kedua, yaitu Introducing to AWS S3. Sebelum kita mengenal S3 itu apa, kita kenal terlebih dahulu apa itu AWS. Nah, jadi AWS atau Amazon Web Service ini sendiri adalah sebuah layanan public cloud yang menyediakan layanan berupa storage, database, analytics, networking, mobile, developer tools, management tools, IoT, security, dan enterprise application berbasis on demand dan sifatnya adalah pay as you go. Jadi pembayarannya berdasarkan tentang seberapa banyak service yang digunakan dari sebuah akun itu sendiri. Dan tentunya AWS ini sangat beragam ya kegunaannya, seperti yang sudah ada di sini. Dan pada malam hari ini saya akan membahas salah satunya, yaitu tentang storage menggunakan service S3. Dan apa itu S3 sendiri? S3 adalah singkatan dari Simple Storage Service, di mana service ini dapat digunakan untuk penyimpanan file atau folder berbentuk objek seperti itu. Kemudian S3 juga di sini memiliki fitur yang sangat bermanfaat tentang scalability. Kemudian di sini juga S3 juga menyediakan fitur keamanan juga dan tentunya sudah high performance. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa hal yang dapat kita gunakan sebagai pertimbangan untuk menggunakan S3. Karena ini adalah keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan ketika kita menggunakan S3. Tentunya yang pertama di sini extensive documentation. Karena AWS sendiri sudah menyediakan dokumentasinya, seperti yang sudah kita tahu bahwa AWS ini banyak menyediakan dokumentasi-dokumentasi tentang servisnya yang bisa diakses melalui
URL docs.aws.amazon.com. Kemudian di sini yang kedua, dia developer friendly. Jadi S3 ini juga bisa digunakan sebagai storage service dari sebuah aplikasi yang dibuat oleh developer. Kemudian keunggulan yang ketiga di sini ada stability and high durability. Karena di sini S3 merupakan salah satu service buatan AWS, dan AWS mengatakan bahwa S3 ini memiliki downtime yang nyaris hampir tidak ada, jadi sangat kecil. Dan dia itu bisa aksesibel sampai 99,999%. Kalau nggak salah 9-nya itu di belakang koma ada 9 atau 8. Kemudian keunggulan yang keempat, di sini ada different storage places for each necessity. Jadi S3 juga menyediakan beberapa jenis storage classes yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kegunaan. Tentunya storage classes ini mempunyai perlakuan yang berbeda-beda dan harganya berbeda-beda pula. Keunggulan yang kelima yaitu easy to integrate with other AWS products. Seperti yang kita tahu di sini bahwa ketika kita sudah punya sebuah produk yang kita jalankan di AWS, S3 ini dapat kita gunakan sebagai storage dari produk yang kita jalankan tersebut, karena sangat mudah untuk diintegrasikan karena sama-sama di dalam AWS. Kemudian di sini yang keenam ada free 5 GB each month during the first year. Setiap akun baru yang dibuat oleh AWS akan diberikan 5 GB penyimpanan secara gratis setiap bulannya yang bisa digunakan di dalam S3. Dan seperti itu pengenalan tentang AWS dan S3. Kemudian berikutnya di sini menuju bahasan yang selanjutnya, fitur-fitur yang ada di dalam S3. Oke. Yang pertama, di sini ada fitur yang berupa bucket. Bucket ini merupakan tempat untuk menyimpan objek-objek yang kita taruh di S3 itu sendiri. Dan di sini nanti saya juga akan mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat bucket dan cara memanajemen objek yang berada di dalam bucket. Oke. Saya ini langsung mendemokannya saja supaya nanti teman-teman ketika ingin praktek sekalian bisa langsung dilakukan. Saya izin ganti screen terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka akun AWS saya. Sebelumnya saya sudah mempunyai akun AWS. Dan di sini setelah masuk ke konsol AWS seperti ini, kita bisa masuk ke service S3 untuk membuat bucket. Jadi langsung bisa di search di bagian search bar ini, atau bisa juga dicari dari service yang ada di sini. Nah, di sini ada S3. Saya akan membukanya di tab baru. Seperti ini halaman awal dari S3 itu sendiri. Untuk membuat bucket pertama, di sini kita bisa langsung saja create bucket. Klik tombol create bucket yang ada di sini. Atau kita bisa juga masuk ke menu bucket yang ada di kiri ini. Jadi sama saja. Bisa masuk ke bucket terlebih dahulu, kemudian klik tombol create bucket. Oke. Di sini kita bisa memasukkan nama dari bucket yang akan kita buat. Dan nama dari bucket ini harus secara global unik gitu. Jadi dipastikan nama dari bucket itu tidak ada di akun AWS lain secara global. Saya akan mencoba contohkan. Di sini tentunya pasti ada bucket dengan nama tes. Coba. Ketika saya ingin membuat bucket dengan nama tes, tentunya nanti ini akan tidak bisa. Ada error. Seperti di errornya, bucket with the name already exists. Jadi ketika teman-teman nanti membuat bucket di service S3, pastikan nama bucketnya harus unik gitu.
tidak unik di dalam akun kita sendiri, tetapi harus secara global nama tersebut unik. Di sini saya akan membuat bucket Raka saja. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa hal-hal yang kita bisa konfigurasi. Di sini mulai dari object ownership. Di sini ada SEL ya. Ini digunakan untuk kepemilikan dari objek-objek yang ada di dalam S3 itu sendiri. Di sini kita akan biarkan default saja. Kemudian di bawahnya ada konfigurasi block public access setting for this bucket. Jadi di sini ketika kita membuat bucket, kita bisa menentukan bucket yang akan kita buat itu diberikan akses publik atau tidak. Jadi nanti dibuat supaya orang lain bisa akses ke bucket kita atau tidak. Di sini saya biarkan konfigurasinya secara default terlebih dahulu, dan secara default public access di block. Jadi bucket ini bersifat private dan hanya akun saya saja yang bisa mengakses bucket saya. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada bucket versioning. Di sini bucket versioning ini digunakan untuk melakukan versioning di objek-objek yang nantinya diupload di dalam bucket ini. Secara default di sini di disable atau mati, kita biarkan disable saja. Di pembahasan berikutnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian di sini ada teks. Teks ini secara opsional kita bisa tambahkan dengan klik add tag. Di sini kita bisa memberikan tagging ke bucket yang akan kita buat. Sebagai contoh, di sini saya akan memberikan tag name dan namanya tadi saya samakan. Ini saja. Oke. Selanjutnya di bawahnya ini ada fitur lain yaitu default encryption. Di sini by default S3 akan melakukan server-side encryption. Jadi seluruh data yang seluruh objek yang di-upload di dalam S3 nantinya akan dienkripsi sendiri oleh AWS secara default. Tetapi ketika kita ingin melakukan enkripsi dengan key milik kita sendiri, tentunya itu juga bisa, karena di sini juga disediakan menunya yang nanti kita bisa gunakan. Oke. Kemudian di sini kita coba lihat di advanced setting ada object lock. Object lock ini digunakan untuk keamanan dari objek yang nantinya diupload di dalam bucket. Object lock ini bisa menghindari penghapusan dari objek-objek yang sudah kita upload di dalam bucket atau yang sudah ada. By default di sini di disable, karena kita belum membutuhkan ini, kita disable saja terlebih dahulu. Oke. Jika sudah dikonfigurasi semua, kita bisa klik create bucket. Jika bucket sudah berhasil dibuat, di sini akan muncul seperti ini. Yaitu bucketnya dengan nama bucket Raka, dan bucket ini dibuat di region Virginia atau US is 1 karena saya tadi tidak mengubah regionnya, dan region default dari akun AWS sendiri adalah di Virginia. Kemudian di sini juga tersedia creation date atau kapan bucket ini dibuat. Di sini ada informasinya. Kemudian kita bisa masuk ke bucket ini, bucket yang sudah kita buat tadi untuk melihat apa saja yang ada di dalamnya. Oke, seperti ini halaman awalnya. Di sini ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Kita bisa create folder, kita juga bisa upload. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk membuat folder di dalam bucket terlebih dahulu. Bisa langsung saja klik create folder. Dan di sini foldernya kita bisa isi sesuai dengan keinginan kita. Sebagai contoh, di sini saya akan memberikan nama folder 1. Dan ini konfigurasi server-side encryption-nya kita biarkan default saja. Ketika kita biarkan default, maka encryption-nya akan mengikuti encryption dari bucket yang sudah kita buat. Karena tadi bucketnya kita menggunakan encryption secara default, di sini by default itu akan melakukan enkripsi sendiri. Bisa klik create folder. Kemudian di sini foldernya sudah terbuat. Kita akan coba lihat di dalamnya ada apa saja.
Oke, di sini masih kosong. Setelah membuat folder, saya juga akan mencontohkan bagaimana cara untuk mengupload objek ke dalam folder itu sendiri. Untuk menguploadnya, kita bisa klik tombol upload yang ada di sini. Klik saja. Oke, kemudian kita bisa upload folder ataupun upload file. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan mencontohkan upload sebuah file. Add file, saya akan mengupload pemandangan, sebuah gambar gitu ya dengan nama pemandangan.jpg. Kemudian jika sudah diupload, sudah dipilih seperti ini, kita bisa klik upload. Sudah, jika sudah ada pop-up dengan tulisan upload succeeded, berarti seluruh objek yang kita upload sudah berhasil. Kita bisa close saja. Dan di sini objek yang kita upload sudah bisa kita lihat. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengakses objek yang kita upload di dalam S3? Di sini ada beberapa cara. Saya akan menunjukkan salah satu caranya, yaitu bisa menggunakan S3 URL. Di sini saya coba klik, kemudian saya bisa klik open ini aja. Nah, dan gambarnya sudah saya upload seperti ini. Dan bagaimana cara untuk menghapus objek ini sendiri? Untuk caranya itu sangat gampang sekali. Jadi untuk cara menghapus objek, di sini kita bisa klik objeknya, kemudian di sini kita bisa klik delete. Kemudian di sini kita harus mengetikkan permanently delete sesuai dengan ketentuan penghapusan objek yang ada di sini. Bisa langsung kita ketikkan saja permanently delete. Oke, jika sudah, di sini bisa klik delete object dan kita coba close. Nah, maka di sini folder objek yang sudah saya upload sebelumnya sudah hilang seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya. Saya coba share screen PPT-nya terlebih dahulu. Setelah membuat paket dan melakukan object management, di sini ada juga fitur namanya public dan private bucket. Seperti yang kita buat pada awal tadi, bucket adalah private bucket, yaitu bucket yang tidak bisa diakses secara langsung dari publik. Gitu. Tetapi kita juga bisa membuat bucket kita menjadi publik, supaya orang dari luar bisa mengakses bucket kita dengan mengaktifkan public access. Nah, untuk caranya, kita bisa langsung saja masuk kembali ke konsol AWS. Contohkan seperti ini. Untuk membuat public access-nya, kita bisa klik menu permission yang ada di dalam bucket. Jika sudah, di sini kita bisa scroll ke bawah hingga bagian blok public access. Di sini kita bisa lihat bahwa sekarang blok all public access-nya masih on. Kita akan matikan blok public access-nya supaya bucket kita bisa diakses dari luar. Oke, saya coba klik edit. Dan untuk menyalakan public access, kita tinggal memberikan uncentang atau uncheck pada bagian block all public access. Dibiarkan seperti ini saja. Kemudian jika sudah, kita bisa klik save change. Kemudian kita harus mengkonfirmasi bahwa kita ingin menonaktifkan blok public access dengan mengetikkan confirm. Oke, jika sudah, di sini saya klik confirm. Sekarang bucket kita sudah bisa mendapatkan public access. Tetapi walaupun kita sudah mengaktifkan public access, menonaktifkan public access-nya seperti ini, objek yang kita upload belum tentu bisa diakses secara publik. Dan supaya nanti objek kita bisa diakses secara publik, kita harus memberikan bucket policy. Saya akan coba tunjukkan bagaimana cara untuk membuat bucket policy yang terlebih dahulu.
Di sini di scroll ke bawah hingga pada bagian bucket policy, kemudian kita bisa klik edit. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk mengetikkan bucket policy-nya, di sini kalau kita sudah punya, bisa langsung saja ditempelkan pada bagian policy yang ada di sini. Jadi di sini kita bisa ketikkan bucket policy-nya seperti apa. Dan bucket policy dari S3 sendiri itu menggunakan JSON atau JavaScript Object Notation. Tetapi ketika kita belum punya policy-nya, kita juga bisa generate JSON policy-nya dengan klik tombol policy generator yang ada di pojok kanan atas ini. Kita klik. Nanti kita akan masuk ke halaman policy generator yang sudah disediakan dari AWS. Untuk generate policy-nya untuk public access, di sini type-nya saya akan memilih S3 Bucket Policy. Kemudian di sini efeknya allow karena nanti kita akan mengizinkan public access. Kemudian prinsipal ini kita isi siapa saja yang bisa mengakses bucket kita nanti karena saya ingin membuat bucketnya nanti bisa diakses oleh siapapun. Di sini saya akan kasih bintang saja. Kemudian di sini ada action. Action ini berupa action hal-hal apa saja yang diizinkan di dalam bucket kita. Di sini contohnya ada multi-part upload, di sini ada create access screen, dan sebagainya. Nah, untuk mengizinkan public access, kita bisa memilih salah satu dari ini. Tapi kali ini saya hanya akan memilih untuk get object saja, supaya dari public itu bisa mengakses objek saja dan tidak bisa mengupload objek ke dalam bucket saya. Objek, jika sudah saya tentang. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan Amazon Resource Name atau ARN. Untuk melihat ARN ini kita bisa kembali ke service S3, kemudian kita bisa copy ARN yang ada di sini. Salin saja. Saya tempelkan. Jika sudah seperti ini, kita bisa generate policy-nya dengan klik add statement. Kemudian di sini kita bisa klik generate policy. Kita bisa salin policy yang sudah disediakan di sini. Salin. Kemudian di sini saya tempelkan. Di sini ada hal yang perlu dimodifikasi sedikit lagi. Pada bagian resource, ini perlu kita tambahkan slash bintang di setelah ARN supaya nanti seluruh hal atau objek yang berada di dalam paket sendiri bisa diakses dari manapun. Ketika kita tidak menambahkan slash bintang ini, tentunya nanti dari luar tidak bisa mengakses dari objek yang ada di paket kita. Sudah saya tambahkan slash bintang seperti ini. Kemudian di sini saya simpan dengan klik Save Change. Jika sudah, di sini saya akan mencoba upload sebuah file lagi, yaitu file pemandangan tadi, dan saya akan coba buka menggunakan S3 Object URL. File. Saya upload lagi. Di sini sudah. Saya akan klik close. Nah, sekarang kita bisa mengakses bucketnya menggunakan URL yang sudah disediakan. Sudah seperti ini. Berbeda dengan URL yang sebelumnya, kita tadi hanya mengakses dengan klik open di sini. Kalau kita menggunakan klik open dari sini, itu URL-nya akan digenerate secara random, tidak secara statik seperti ini. Jika kita lihat URL-nya berbeda ya dari yang sebelumnya. Sebelumnya tadi ada karakter-karakter random di belakang URL-nya. Tapi kalau kita akses dari bucket URL, ini
sudah bisa diakses seperti ini. Dan ketika kita menonaktifkan ulang public access-nya, tentunya objek yang ada di dalam bucket kita tidak bisa diakses menggunakan URL yang statik seperti ini. Saya akan mencontohkannya. Saya coba edit. Saya coba kasih blok public access lagi. Saya simpan. Saya confirm. Dan di sini public access-nya sudah menyala. Saya coba akses. Nah, maka di sini akan muncul akses denied atau secara akses kita ditolak oleh S3 karena public access-nya tadi saya matikan. Saya coba nyalakan lagi nanti supaya public URL statik dari objek yang sudah saya upload bisa diakses lagi. Saya klik edit, saya nonaktifkan aja local public access-nya. Saya save, confirm. Oke, sudah di sini local public access-nya sudah mati. Ketika saya coba akses ulang, nah sekarang objeknya sudah bisa diakses lagi. Seperti itu. Oke, di sini berikutnya kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Kita share slide-nya terlebih dahulu. Di sini kita juga bisa melakukan custom bucket policy. Dan custom bucket policy ini banyak sekali jenisnya. Dan kita bisa lihat custom bucket policy seperti apa aja itu dari dokumentasi resmi AWS yang sudah ada. Di sini saya akan coba kirimkan URL bucket custom bucket policy-nya. Teman-teman kalau nanti ingin mencoba untuk melakukan custom bucket sendiri, bisa melalui URL yang saya berikan di kolom chat. Oke, di sini saya akan langsung saja mencontohkan bagaimana cara untuk melakukan custom policy. Saya akan menunjukkan screen konsol iOS saya terlebih dahulu. Oke. Di sini untuk melakukan custom, kita bisa memanfaatkan AWS Policy Generator lagi, tapi di sini kita juga bisa melakukan custom lainnya. Ini saya hapus dulu aja. Oke. Nah, di sini ada menu lebih lanjut dari Policy Generator. Kita bisa klik Add Condition. Nah, dengan kita klik Add Condition ini, kita bisa menambahkan seperti if else. Jadi nanti ketika pada kondisi tertentu, kapan bucket kita itu diizinkan aksesnya, pada waktu tertentu, kapan bucket itu tidak diizinkan aksesnya. Oke. Sekarang bucket kita masih bisa diakses secara publik dan bisa diakses dari manapun. Sini kalau teman-teman mau coba akses, bisa akses ke URL ini, bucket raka.s3.amazonaws.com/pemandangan.jpg. Saya akan membuat supaya bucket saya ini hanya bisa diakses dari jaringan saya saja. Nah, itu merupakan salah satu contoh custom bucket policy-nya. Oke, untuk melakukannya di sini saya membutuhkan IP publik dari jaringan lokal saya. Untuk melakukannya kita bisa melalui speed test atau kita bisa melalui service VPC yang ada di AWS. Saya coba menggunakan service VPC saja yang ada dari AWS. Oke, dari sini kita bisa masuk ke menu security group. Jika sudah, di sini kita bisa coba tes menggunakan create security group. Dan di sini kita bisa menggunakan inbound rule atau outbound rule sama aja ya, karena tujuan kita di sini untuk mendapatkan IP publik dari jaringan lokal saya. Di sini saya akan ubah destinasinya dari custom menjadi my IP.
ketika seperti ini, secara otomatis AWS akan menunjukkan IP public dari lokal IP saya. Di sini jaringannya adalah 180.252.173.16. Saya akan salin dan saya akan simpan IP ini terlebih dahulu. Oke. Untuk melakukan custom packet policy untuk mengizinkan akses dari suatu jaringan tertentu, di sini kita bisa memilih tipenya S3 packet policy lagi. Kemudian efeknya di sini kita bisa allow. Kemudian prinsipalnya kita bisa isi dari bintang. Kemudian action di sini kita bisa mengizinkan action-action apa aja yang bisa dilakukan. Pada kali ini saya akan menuliskan yang get object saja. Get object. Ya sudah, di sini saya juga akan masukkan ARN-nya seperti tadi. Saya akan salin ARN dari paket yang sudah saya buat. Dan di sini akan menambahkan condition. Nah, kondisinya kita bisa memilih salah satu dari ini, yaitu IP address. Nah, tentunya condition di sini banyak sekali ya, teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau explore paket policy, bisa mencoba-coba condition-condition yang ada dari sini. Kemudian di sini key-nya kita bisa pilih AWS source IP untuk mengizinkan IP tertentu saja. Tentunya di sini key-nya ada banyak juga, teman-teman nanti bisa melakukan explore juga pada paket policy, pada key yang ada di sini. Kemudian value-nya dari sini, saya akan menggunakan value berupa IP address yang sudah saya salin tadi dari service VPC yang ada di sini. Saja saya masukkan. Kemudian ketika kita menambahkan condition seperti ini, kita tidak boleh langsung klik add statement saja. Kita harus klik add condition terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita baru bisa klik add statement seperti ini. Jika sudah seperti ini, saya akan generate policy-nya. Saya akan coba ganti policy dari paket saya. Menggunakan policy yang baru. Slash bintang untuk mengizinkan akses ke seluruh objek yang ada di dalam paket. Kemudian jika sudah, di sini saya akan klik Save Change. Oke. Kali ini untuk pembuktiannya, saya akan coba akses URL dari objek yang sudah saya upload di dalam paket saya tadi. Ini karena menggunakan IP saya, nah di sini bisa diakses. Di sini untuk melakukan pembuktian lainnya, untuk memastikan paket ini hanya diakses dari IP tertentu saja, saya akan mencoba edit IP-nya secara random saja. Di sini saya akan hilangkan salah satu angka di sini. Seharusnya nanti ketika saya akses objek yang sudah saya upload ini, dia akan akses denied. Nah, akan muncul seperti ini. Artinya objek yang sudah saya upload tadi hanya bisa diakses dari IP yang sudah dituliskan di paket policy ini saja. Saya akan coba kembalikan lagi. Sudah saya simpan, dan di sini saya coba refresh. Nah, sekarang objeknya bisa diakses lagi. Tentunya di sini ada banyak sekali custom policy yang ada. Di sini coba saya tunjukkan dari URL yang sudah saya kirim di chat tadi. Di sini ada banyak sekali contohnya. Di sini ada granting read-only permission to public anonymous user. Di sini ada requiring encryption. Kemudian di sini mengizinkan managing access to an Amazon CloudFront OAI. Jadi hanya CloudFront saja yang diizinkan
mengakses paket dan lain sebagainya. Ya, di sini bisa diikuti ketika teman-teman mau mencoba. Sudah disediakan dokumentasinya oleh AWS. Oke, seperti itu. Oke, sudah. Saya akan lanjut ke materi berikutnya. Teman-teman, kalau seumpama ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat, nanti akan saya coba untuk menjawab. Oke. Di sini custom bucket selesai. Kemudian selanjutnya di sini ada salah satu fitur yang ada di S3 namanya bucket versioning. Bucket versioning ini sendiri digunakan untuk membuat versi dari objek yang diupload di dalam S3. Terus apa itu gunanya versioning? Gunanya versioning itu digunakan untuk ketika kita mengupload sebuah objek dengan nama yang sama secara berulang, historical dari sebuah objek tersebut tetap tersimpan. Jadi update versi apa saja itu dari awal sampai akhir tetap tersimpan. Saya akan menunjukkan contoh bagaimana konfigurasinya dan bagaimana versioning ini bekerja langsung di konsol AWS-nya. Saya coba share screen lagi ke konsolnya. Oke, seperti ini. Saya sudah kembali ke konsol dari S3. Nah, di sini untuk melakukan versioning, untuk menyalakan versioning, kita bisa masuk ke dalam bucket yang akan dinyalakan terlebih dahulu, kemudian bisa masuk ke bagian properties. Jika sudah, di sini ada salah satu fitur namanya bucket versioning, kita bisa edit. Kemudian di sini kita bisa klik enable. Sudah seperti ini saja, saya akan save change. Terus bagaimana versioning itu sendiri bekerja? Di sini saya akan mencoba upload ulang objek pemandangan JPG ini lagi untuk menunjukkan versioningnya. Saya coba add files, kemudian saya upload lagi pemandangan dan JPG-nya. Dan di sini saya akan klik upload. Jika sudah, di sini saya akan coba klik menu show versions yang ada di objek di sini. Dan kita bisa lihat bahwa ada dua objek dengan nama pemandangan JPG yang ada di dalam bucket. Di sini kita bisa lihat dari last modified-nya, objek dengan nama pemandangan JPG yang atas di sini diupload pada jam 19.55 atau jam 7:55. Sedangkan pemandangan JPG yang bawah di sini dia diupload pada jam 19.42. Nah, hal seperti ini mungkin bisa sangat berguna ketika teman-teman membutuhkan historical data dari sebuah objek dengan nama yang sama di S3. Tentunya kedua objek ini, pemandangan JPG, itu juga masih bisa dibuka keduanya. Oke, saya coba saya buka salah satu. Saya copy URL. Oh, di sini akses denied karena tadi saya hanya mengisikan get object saja. Di sini saya klik open saja. Nah, di sini versi sebelumnya masih bisa diakses dan versi yang terbaru di sini saya buka. Ini juga masih bisa diakses. Oke. Seperti ini. Untuk pembuktian lainnya, saya juga akan mencoba untuk membuat sebuah file dengan nama text.txt. Saya coba buat file terlebih dahulu. Sebentar. Saya akan buat dan share entire screen saja. Di sini saya akan buat sebuah file yang berisinya halo ini file 1.
Saya akan coba simpan, saya kasih nama file.txt. Saya akan simpan. File ini akan saya coba upload terlebih dahulu di dalam bucket ini. Saya akan upload file, bisa simpan di dokumen. Ini file.txt. Dan saya upload. Oke. Di sini akan saya coba akses filenya. Nah, ketika saya akses, dia seperti ini, memunculkan teks halo ini file 1. Kemudian, karena tadi sudah saya nyalakan versioning dari bucket ini, saya akan mencoba edit isi dari file.txt, file 1 yang sudah diedit. Dan saya simpan perubahannya. Saya akan coba upload ulang filenya. Nah, saya akan upload ulang file.txt. Ketika saya upload, di sini saya akan coba cek version terlebih dahulu. Sudah ada 2 file.txt. Ketika file txt ini saya buka, nah maka dia akan menunjukkan file txt yang sudah diedit dengan tambahan halo ini file 1 yang sudah diedit. Namun file txt yang awal kita juga tetap bisa buka. Di sini yang file txt yang sebelumnya saya akan coba buka seperti ini. Jadi dia sifatnya bisa historical check seperti itu. Lanjut ke service yang berikutnya. Fitur berikutnya yang ada di dalam S3 sendiri ada yang namanya bucket replika. Bucket replika sendiri ini dia akan melakukan replikasi ke dalam bucket lain dari objek-objek yang sudah kita upload ke source bucket. Jadi nanti akan ada 2 bucket dengan istilah source bucket dan destination bucket. Source bucket ini dia adalah bucket asal atau bucket di mana kita mengupload objek-objek. Dan di sini ada destination bucket. Destination bucket ini merupakan bucket di mana objek-objek tersebut nanti direplikasi dan dibuatkan salinannya. Oke, jika sudah di sini saya akan coba melakukan konfigurasinya. Karena di sini kita butuh 2 bucket, di sini saya akan mencoba membuat 1 bucket baru lagi. Di sini saya samakan saja namanya, bucket raka. Oh ya, bucket replika ini sendiri juga bisa dilakukan di region yang berbeda ataupun di akun AWS yang berbeda. Nah, pada video kali ini saya akan mencontohkan bucket replication di region yang berbeda saja. Karena di sini saya hanya memiliki 1 akun AWS. Nah, untuk melakukan bucket replication di region yang berbeda, di sini saya akan membuat bucket lain di region selain Virginia. Saya akan coba buat konsol baru saja. Di sini saya akan berpindah region terlebih dahulu dari Virginia. Mungkin saya akan memilih region Oregon saja. Kemudian di sini saya akan coba klik create bucket. Kemudian bucket-nya bisa diisi bucket raka replika. Bucket replika ini sendiri membutuhkan bucket versioning. Jadi dipastikan bahwa source bucket dan destination bucket versioningnya harus sudah menyala. Karena tadi source bucket-nya sudah menyala, versioningnya, maka di sini yang di bucket replication atau destination bucket-nya akan saya nyalakan juga. Jadi bisa di scroll ke bawah hingga bagian bucket versioning dan kita bisa klik enable langsung di sini. Tentunya konfigurasi ini sama saja seperti konfigurasi yang kita dilakukan di menu tadi menunya.
di menu properties yang ada di bucket. Oke. Jika sudah, tadi saya sudah isi nama bucketnya dan saya di sini sudah nyalakan versioningnya secara langsung, saya akan klik create bucket. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudah ada 2 bucket yang terbuat, satu di region Virginia atau US East 1 dan satu di region Oregon atau di region US West 2. Kalau kita lihat sekarang di bucket ini masih belum ada isinya sama sekali. Kita akan coba buat replication rule namanya untuk membuat bucket replika itu sendiri di source bucket. Nah, kita bisa masuk ke source bucketnya terlebih dahulu, di mana pada kali ini source bucketnya adalah bucket Raka. Kemudian kita bisa masuk ke menu manajemen. Dari menu manajemen ini kita bisa scroll ke bawah hingga bagian replication rule. Di sini kita bisa mendefinisikan aturan-aturan untuk melakukan replication. Tentunya aturan ini bisa banyak, tidak hanya satu saja, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi saya akan mencoba membuat satu replication rule. Di sini kita wajib mengisikan rule name dari replication rule yang akan kita buat. Di sini replication rule-nya saya akan berikan nama replication rule bucket Raka. Oke. Kemudian di bawahnya di sini ada menu status. Status ini kita bisa pilih enable atau disable. Jadi nanti ketika kita selesai membuat rule ini, kita bisa mengatur rule ini dinyalakan atau tidak. Ketika ingin membuat rule ini langsung nyala, kita bisa pilih yang enable. Tetapi ketika membuat rule kita tidak ingin menyalakan rule-nya, kita bisa memilih yang disable. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada source bucket. Source bucket di sini sudah terpilih bucket saya. Kemudian di sini ada choose a rule scope. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan bagian mana saja dari dalam source bucket yang direplika. Pada kali ini saya akan mencoba untuk mereplika seluruh isi dari bucket yang sudah saya buat, mereplika seluruh objek dari bucket yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu bucket Raka. Jadi di sini saya bisa langsung pilih apply to all object in this bucket. Tapi ketika teman-teman nanti ingin mereplika salah satu folder tertentu saja, teman bisa memilih yang limit the scope of this rule using one or more filter. Tentunya selain menggunakan prefix atau folder, di sini juga bisa melakukan limit ke dalam teks tertentu saja yang direplika. Oke, saya akan pilih apply to all saja. Kemudian di sini di destination kita bisa pilih tujuan dari replication yang akan kita buat. Di sini ada 2, yaitu choose a bucket in this account atau specify a bucket in another account. Nah, ketika kita memilih specify a bucket in another account, jadi di sini kita diminta untuk mengisikan account ID yang dipunyai. Dan account ID ini kita bisa dapatkan dari konfigurasi akun AWS yang kita punya. Jadi akun ID bisa ditulis di sini, kemudian bucket name dari account ID yang ditulis di sini bisa diisikan. Nah, tetapi karena kali ini saya hanya melakukan replication ke dalam akun yang sama, jadi di sini saya akan pilih klik choose a bucket in this account, kemudian saya akan isi bucket name-nya sesuai dengan bucket yang ada di akun saya. Di sini kita bisa isikan langsung nama destination bucket-nya, atau bisa juga diklik browse S3 untuk memilih replication. Pastikan source bucket tidak menjadi destination bucket, karena hal tersebut bisa mengakibatkan looping dan menjadikan objek yang ada di dalam S3 bucket kita menjadi sangat banyak. Tentunya ketika bucket objek yang ada di dalam bucket sangat banyak, biaya sewa akun AWS pasti juga akan naik. Saya pilih saja bucket replika yang sudah saya buat sebelumnya, yang ada di region US West Oregon.
Saya pilih choosePad. Sudah seperti ini. Kemudian di bawahnya kita diminta untuk mendefinisikan IAM role yang digunakan untuk mereplikasi paket. Karena kita sebelumnya belum pernah membuat IAM role, di sini ada menu untuk create a new role. Jadi nanti secara default ketika role ini saya buat, dia juga akan membuat satu IAM role baru yang memiliki policy untuk mengizinkan replikasi di dalam paket. Oke, sudah saya pilih. Kemudian di sini ada konfigurasi-konfigurasi lainnya seperti encryption, destination storage class, dan additional replication option. Dan tentunya ini sama seperti ketika kita membuat paket ya. Kalau encryption berarti bagaimana objek kita itu dienkripsi. Kalau destination storage class ini nanti ketika objek kita dipindahkan ke destination paket, itu nanti storage class-nya berubah atau tidak. Dan tadi storage class karena belum dibahas, saya akan bahas setelah ini. Kemudian di sini ada additional replication option. Di sini ada beberapa hal lain yang bisa kita konfigurasi atau bisa dieksplor juga. Oke, dan yang wajib diisi hanya itu saja. Di sini saya akan klik save. Nah, dari sini kita ditanya dari AWS-nya. Kita ingin replicate existing object atau tidak. Nah, di sini kita bisa memilih yes atau no. Ketika no, kita pilih no, maka objek yang ada di source bucket saat ini tidak ikut direplika ke destination bucket. Tetapi ketika kita pilih yes, maka seluruh objek yang ada di source bucket saat ini akan direplika secara langsung saat itu juga di dalam destination bucket. Saya akan mencoba pilih yes saja. Kemudian di sini saya klik submit. Oke. Kemudian kita diminta untuk mengisi beberapa informasi yang diperlukan. Di sini ada generate completion report. Report ini digunakan untuk sebagai report biasa saja sebenarnya. Jadi report ini nantinya berisi bahwa replication dari existing object itu sudah selesai. Dan ini kita bisa dapatkan, bisa juga tidak. Kalau kita tidak ingin mendapatkan atau membutuhkan reportnya, kita bisa uncheck tombol yang ada di sini. Jadi generate completion reportnya di-uncheck saja. Tapi ketika kita ingin, kita bisa cek, kemudian kita bisa pilih apa saja yang di-report. Di sini bisa valid task atau seluruh task yang dilakukan. Tentunya kalau kita pilih valid task, maka yang di-report hanya task-task yang valid saja. Jadi replication yang valid saja yang akan di-report. Ketika kita pilih all task, maka seluruh hal yang di-replicate nantinya akan di-report. Kemudian ketika kita memilih completion report-nya ini nyala, kita diminta untuk menentukan di mana report tersebut muncul. Kita bisa pilih salah satu bucket yang ada di sini. Tetapi karena saya tidak ingin mendapatkan report, maka di sini saya uncheck saja. Kemudian di sini pada bagian permission, kita juga diminta untuk mengisi IAM role untuk melakukan replikasi dari objek yang ada pada source bucket saat ini. Nah, di sini saya akan pilih create new role saja, biar dari AWS sendiri akan membuatnya. Kemudian di sini saya bisa klik save, dan kita tunggu prosesnya. Nah, di sini ada replication yang muncul, statusnya adalah new. Saya akan coba klik. Nah, di sini kita bisa tunggu sampai persentase komplitnya ini sudah 100%.
Kita tunggu terlebih dahulu karena ini membutuhkan waktu. Di sini tadi statusnya yang sebelumnya new, sekarang masih preparing. Kita tunggu nanti sampai completed. Ini statusnya sudah berubah lagi menjadi aktif sekarang. Kita tunggu saja. Nah, di sini ada 5 objek yang nantinya akan direplikasi. Suaranya nggak ada, Raka. Oh iya Mas, ini masih menunggu buat replication-nya Mas.
Ya, teman-teman di sini sambil menunggu replication, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Mas Gilang. Sorry, izin kalau mau apply ke Flutter gitu, apakah sama menggunakan tata cara ini juga? Kalau ingin mengaplikasikan S3 ke dalam sebuah aplikasi, itu tentunya caranya berbeda. Caranya menggunakan yang namanya AWS SDK for S3. Saya contohkan. SDK S3. Dari dokumentasi resminya juga sudah ada. Di sini ada beberapa contoh dan tentunya nanti bisa teman-teman explore ya untuk SDK-nya. Kalau Flutter itu dan nanti teman-teman juga bisa search ya AWS S3 SDK for Flutter. Saya search. Nah, di sini banyak sekali dokumentasi-dokumentasi bagaimana menggunakan Flutter bersama dengan S3. Nah, nanti S3-nya bisa dijadikan storage dari Flutter. Tapi untuk cara pembuatan bucketnya itu masih sama saja. Mungkin nanti yang berbeda bagaimana cara menghubungkan aplikasi menggunakan Flutter tersebut ke dalam S3 gitu. Nah, di sini ada salah satu contoh dari Medium. Saya coba buka. Di sini accessing AWS S3 from a Flutter app. Nah, di sini saya coba share screen linknya juga, share linknya juga di dalam Meet-nya, dalam Teams. Mungkin bisa menjadi referensi juga di sini untuk menghubungkannya menggunakan yang namanya AWS SDK. Gitu. Di sini saya coba cek dulu status
replication tadi. Di sini masih belum juga. Di sini mungkin sambil menunggu dari replication-nya selesai, karena ini memakan waktu yang cukup lama untuk mereplikat objek yang ada di source bucket saat ini. Di sini saya akan mencontohkan ketika kita mengupload sebuah objek di dalam source bucket, nanti harusnya objek tersebut akan muncul di dalam bucket replika atau destination bucket. Saya akan coba upload satu file. Saya akan buat file baru. Ini file 2 sebagai contoh saja. Saya simpan. Namanya saya kasih file 2.txt. Saya akan coba upload dari S3. Saya add file dengan nama file 2. Oke, saya open, kemudian saya upload filenya. Sudah sukses. Saya akan coba cek di dalam destination bucket. Harusnya di sini nanti juga akan muncul file 2-nya. Masih belum. Menunggu ini ya. Ini mungkin memakan waktu yang sedikit lama, karena ini tadi replication-nya juga belum selesai. Ini kalau teman-teman yang lainnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan juga ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa file 2 di sini sudah berhasil terreplika ke dalam bucket destination-nya. Nah, ini mungkin karena menunggu ininya replication ini bisa memakan waktu yang lama, karena tadi ada 5 objek yang ada di dalamnya, dan terdapat beberapa file gambar juga. Saya akan coba lanjut ke materi berikutnya terlebih dahulu, dan nanti saya akan coba cek ulang replication yang ada di sini. Saya akan kembali lagi ke PowerPoint. Nah, di sini selain replication, di sini manajemen yang ada di S3 bucket ada juga yang namanya lifecycle rule. Lifecycle rule ini digunakan untuk memindahkan storage class dari sebuah objek ke storage class yang lainnya. Tetapi lifecycle rule ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan penghapusan objek secara otomatis di dalam jangka waktu tertentu. Dan ini bisa diterapkan ketika kita tidak ingin
sebuah file itu bertahan lama di dalam bucket yang sudah kita buat. Di sini untuk melakukannya, kita bisa melakukan di konsol AWS. Saya akan masuk ke salah satu bucket yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya pakai yang bucket Raka saja. Kemudian untuk melakukan konfigurasi lifecycle rule, di sini kita bisa masuk ke menu manajemen. Kemudian jika sudah, di sini saya klik create lifecycle rule. Di sini kita diminta untuk mengistikan nama dari lifecycle rule yang akan dibuat. Di sini saya akan beri nama lifecycle rule bucket Raka saja. Kemudian di sini kita diminta untuk menentukan apa saja yang diberikan rule ini. Tentunya di sini untuk limitnya, kita bisa melakukan limit berdasarkan folder. Jadi nanti kita menerapkan sebuah rule yang hanya khusus di folder tertentu saja. Tetapi di sini kita juga, selain itu, kita juga bisa melakukan limitasi berdasarkan objek teks. Selain itu, kita juga bisa melakukan limitasi berdasarkan ukuran dari objek yang ada. Oke. Tapi pada kali ini saya akan mencoba untuk melakukan tidak melakukan limitasi dan membuat rule untuk seluruh objek yang ada di dalam bucket saya. Oke, ketika kita klik apply to all object in the bucket, di sini saya diminta untuk memberikan centang pada bagian I acknowledge that this rule will apply to all object in the bucket. Di sini saya centang. Kemudian di sini ada lifecycle rule action. Nah, di sini beberapa action-action yang kita bisa lakukan. Di sini yang pertama ada move current version of object between storage classes. Nah, di sini yang sudah saya bilang sebelumnya tadi bahwa lifecycle rule ini bisa digunakan untuk merubah storage classes dari objek yang ada di dalam bucket. Tentunya ada beberapa storage class yang ada di AWS. Di sini kita bisa pilih storage class-nya. Di sini ada standar IE atau infrequently access. Jadi dia seperti standar tetapi dia lebih jarang untuk diakses. Dan di sini ada intelligent tiering, one zone IE, glacier instant retrieval, flexible retrieval, dan ada glacier deep archive. Ya, seluruh informasi ini juga sudah disediakan dari AWS. Ketika teman-teman ingin mempelajari storage class lebih lanjut, di sini bisa klik bagian learn more yang ada di sini. Nanti akan diarahkan ke dokumentasi dari AWS-nya langsung. Dan ya, seperti ini rincian dari storage class yang ada di AWS. Ini teman-teman bisa baca dari AWS-nya. Kemudian di sini selain untuk merubah ke storage class tertentu, di sini kita bisa juga merubah move non current version of object between storage class. Jadi di sini yang dirubah ke storage class lain itu bukan versi yang current atau versi sekarang, atau bisa disebut versi utamanya. Kalau kita dari bucket sendiri, current version itu adalah objek yang kita munculkan seperti ini. Jadi ini adalah current version. Tapi karena tadi non-current version, jadi yang di-apply adalah objek-objek dengan tanda seperti ini di depannya. Jadi ini versi yang tidak terpakai saat ini, tetapi masih ada. Gitu. Bisa dipilih yang move non-current version of object between storage class. Kemudian di sini kita bisa pilih juga expire current version of object. Jadi di sini versi yang current itu atau versi yang digunakan sekarang bisa di-set statusnya menjadi expired atau tidak bisa digunakan. Kemudian di rule berikutnya, di sini kita bisa pilih permanently delete non-current version of object. Jadi nanti objek yang sudah bersifat non-current atau yang sudah seperti ini, file.txt yang ini, ataupun juga file pemandangan JPG yang ini, dia akan dihapus secara otomatis. Kemudian di sini ada juga delete expired object that markers or incomplete multipart upload. Nah, jadi
objek yang nantinya gagal diupload ke dalam S3 ataupun objek dengan status berupa delete markers nanti akan dihapus dalam kurun waktu tertentu ketika kita menyalakan rule yang ini. Tentunya seluruh rule ini kita bisa definisikan berdasarkan kurun waktu tertentu. Di sini saya akan mencontohkan, saya ingin untuk move current version of object between stored classes, dan di sini saya juga akan membuat permanently delete non-current version of object. Jadi nanti versi yang sekarang dari objek yang ada akan saya pindahkan ke storage class tertentu. Nah, jenis untuk storage class-nya masing-masing memiliki aturannya. Jadi kalau standar IA atau standar infrequently access di sini minimumnya adalah 30 hari. Di sini intelligent tiering itu tidak ada minimumnya. One-shot IA di sini juga 30 hari. Glacier instant retrieval 90 hari. Glacier flexible retrieval ini 90 hari juga. Kemudian di sini ada Glacier Deep Archive minimalnya adalah 180 hari. Ini saya akan berubah ke standar IA saja, karena tadi minimalnya 30 hari, di sini saya bisa set 30 saja. Kemudian di sini ketika teman-teman ingin menambahkan rule lainnya atau menambahkan rule yang lain, bisa klik saja add transition yang ada di sini. Kemudian di sini bisa memilih ingin berpindah ke storage class yang mana lagi. Mungkin ingin berpindah ke Glacier Instant Retrieval, Flexible Retrieval, Deep Archive, atau yang lainnya. Ini saya contohkan yang Glacier Deep Archive. Nah, di sini saya karena tadi minimalnya ada 180 sebagai contoh, di sini saya kasih 200 hari saja. Oke, karena kita memilih Glacier Deep Archive, di sini saya diminta untuk memberikan centang bahwa objeknya nanti occur on one-time cycle request cost per object if it transition of small object. Jadi ini kita diminta untuk mencentang ketentuannya ketika kita menyimpan objek dengan storage class Glacier Deep Archive. Seperti itu. Kemudian di sini di bawahnya tadi karena saya mencentang juga bagian permanently delete dan current version, di sini bisa ditentukan setelah versi tersebut menjadi non-current, dia akan dihapus setelah beberapa hari. Di sini bisa di set angka berapapun. Di sini sebagai contoh saya bisa ketikkan 30 hari saja. Kemudian di sini number of version ini opsional, bebas diisi, bebas tidak. Jika sudah di sini membuat lifecycle rule-nya, di sini bisa klik create rule. Di sini sudah muncul. Tentunya lifecycle rule ini tidak bisa dibuktikan langsung ya, karena berkaitan dengan waktu, dan karena tadi di setnya menjadi 30 hari, maka setelah 30 hari nanti baru akan muncul statusnya. Oke. Seperti itu konfigurasi lifecycle rule yang ada di AWS S3. Oke, berikutnya di sini ada kategori lifecycle rule seperti apa. Nah, selain itu di sini S3 juga bisa kita gunakan untuk hosting static website. Ini sebenarnya bersifat statik saja ya, jadi tidak bisa dynamic website yang menggunakan metode-metode HTTP. Jadi di sini sifatnya hanya statik saja. Oke, di sini saya akan kembali lagi ke konsol AWS untuk melakukan konfigurasi static website. Tentunya sebelum melakukan konfigurasi static website, di sini saya akan upload terlebih dahulu file static website saya. Di sini saya langsung saja upload di dalam Bucket Raka. Add files. Di sini ada 2 file static website. Saya akan upload. Dan ini sudah succeeded. Saya close. Di filenya ada error HTML sama di sini juga ada index.html.
Nah, untuk menyalakan static website hosting, kita bisa masuk ke menu properties dan langsung saja di scroll hingga bagian paling bawah. Nah, di sini ada static website hosting. Di sini kita bisa klik edit. Kemudian di sini statusnya masih disable, bisa diklik enable. Nah, di sini hosting type-nya kita bisa pilih hosting static website. Kemudian di sini indeks dokumennya kita bisa isi indeks file dari static website sesuai dengan kebutuhan. Karena tadi indeks file saya berupa index.html, bernama index.html, jadi di sini langsung saja saya ketikkan index.html. Tapi ketika mungkin teman-teman melakukan static website hosting juga dan nama indeksnya bukan index.html, bisa disesuaikan dengan nama indeks filenya. Kemudian di sini ada juga error dokumen. Error dokumen ini akan muncul ketika ada masalah di static website kita. Mungkin salah pet kah atau satu pet tidak bisa berjalan. Nanti maka yang dimunculkan adalah file error dokumennya. Di sini tadi saya juga upload file error dokumen dengan nama error.html. Jika sudah seperti ini, saya akan klik Save Change. Nah, untuk mengakses static website hostingnya, kita bisa scroll ke bawah lagi hingga bagian static website hosting. Kemudian di sini ada bucket website endpoint. Kita bisa salin URL-nya atau bisa langsung kita buka dengan klik URL-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ketika hosting tadi berhasil diakses karena ini merupakan isi dari file index.html yang sudah saya upload di dalam bucket. Akan mencoba menambahkan pet tertentu saja secara random. Karena pet ini tidak ada di dalam static website saya, nanti harusnya muncul adalah file error HTML. Nah, seperti ini. Dan ini adalah isi dari file error HTML yang saya upload. Oke. Saya akan contohkan ya. Saya untuk memastikan file error HTML-nya seperti apa. Nah, file error HTML-nya saya seperti ini. Dan ini sudah sama dengan error HTML yang muncul dari static website hosting. Oke, seperti itu. Sambil saya cek. Oke, seperti ini. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Ini adalah materi yang terakhir yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu tentang AWS CLI for S3. Nah, selain S3 ini tersedia secara GUI di AWS, di sini S3 juga tersedia secara CLI atau Command Line Interface. Dan dokumentasinya, teman-teman bisa akses dari dokumentasi resmi yang sudah diberikan dari AWS. Saya akan coba saya kirimkan di chat yang ada di Teams. Seperti ini. Akan coba akses juga. Dan di sini ada beberapa contoh komen yang kita bisa lakukan untuk memanajemen S3 bucket yang ada. Tentunya sebelum melakukan komen, teman-teman juga harus melakukan konfigurasi AWS CLI di mesin teman-teman masing-masing. Nah, tetapi ketika teman-teman belum punya konfigurasi AWS CLI, teman-teman juga bisa mengakses yang namanya di sini adalah Cloud Shell. Di sini kita bisa melakukan komen-komen AWS CLI yang di sini. Oke, di sini statusnya masih connecting. Nah, seperti ini. Kita bisa melakukan komen AWS CLI. Saya akan mencontohkan, nah di sini ada AWS S3MB untuk membuat paket. Di sini saya akan membuat paket baru lagi. Di sini saya paste saja, tadi sudah saya salin. AWS S3MB, kemudian nama paketnya. AWS paket rangka. Seperti ini contoh.
Sebentar. Oh, penulisan bucket name-nya harus seperti ini. Dia harus ditambahkan S3 kedua double slash. Nah, di sini sudah berhasil membuat bucket dengan nama tes bucket rangka. Saya coba cek di bucket, dan di sini tes bucket rangka sudah terbuat. Oke. Dan di sini masih ada banyak komen lainnya, teman-teman bisa explore. Ya, teman-teman mungkin ketika setelah workshop ini, teman-teman mau coba-coba tentang ABCLA yang ada di S3, teman-teman bisa lakukan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, di sini ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, mungkin? Suaranya nggak ada, Raka. Oh, ada pertanyaan. Ini yang tadi pertanyaan dari Mas Ragil ya. Ini udah dijawab tadi, Ini ya. mungkin? Untuk Oh, storage udah ya. bucket itu ada tiernya. Tadi saya lihat ada level performance kalau nggak salah. Nah, kalau storage untuk objek yang ada di bucket itu ada tier-tiernya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Contohnya ada standar infrequent access, glacier, dan sebagainya. Nah, untuk kegunaannya itu sesuai dengan seberapa sering objek tersebut diakses. Mungkin kalau objek tersebut sering diakses, itu lebih baik untuk di-set sebagai standar saja. Karena kalau di-set ke storage class yang lain, itu bisa menimbulkan cost tertentu ketika objek tersebut sering diakses. Seperti itu. Dan performance ini mungkin lebih pengaruh ke kecepatan file tersebut di-get ya. Tentunya kalau file tersebut di-set ke storage yang standar, harusnya bisa diakses lebih cepat daripada storage yang kelasnya infrequent access atau glacier. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silahkan teman-teman jika ada. Belum ada lagi ya? Ya, belum ada Mas ya. Kalau mungkin teman-teman masih ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, jadi di Gladi ini juga ada grup komunitas ya, teman-teman. Jika teman-teman belum gabung grup WhatsApp-nya, bisa juga join di grup berikut. Saya share ke kolom chat, jadi silahkan bisa gabung ke grup WhatsApp tersebut.
atau jika punya teman ataupun yang saudara ataupun rekan kerja gitu ya, yang sekiranya memang perlu gitu atau perlu wadah ya untuk bisa belajar terkait cloud, DevOps, DevSecOps, dan lain seterusnya juga boleh di-share link tersebut. Ya, dan jika di kesempatan kali ini mungkin kita akhiri dulu. Jadi jika ada teman-teman yang ingin melanjutkan diskusi atau bertanya, boleh saja langsung di grup tersebut ya. Oke, mungkin itu saja. Raka, sudah cukup? Sudah cukup, Mas. Bisa Sudah ya? diakhiri saja. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya, sudah berminat gabung di workshop online kali ini. Kita mungkin bisa berjumpa di lain kesempatan gitu ya. Terus ikuti workshop-workshop ataupun program training lain dari kami. Ya, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mas.